Saya mulai pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi iklim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pengaruh pemanasan global. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Silahkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Sudah bisa dilihat? Sudah Ibu. Sudah Bu, sudah. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengaruh perubahan iklim global. Nah, sudah pernah dengar sebelumnya tentang perubahan iklim? Sudah Bu. Sudah Bu. Ciri-cirinya seperti apa? Panas terlalu tinggi Bu, Oh ya. daripada hujannya Bu ya. Ya, jadi kita lanjut saja. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kita akan mengidentifikasi terjadinya perubahan iklim global. Yang kedua, menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Yang ketiga, membuat tulisan yang dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, animasi, dan membuat video audiovisual tentang dinamika atmosfer. Gambar berikut. Sudah terlihat gambarnya? Ya sudah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat di sini? Fenomena apa? Fenomena es yang mencair Bu. Fenomena es yang mencair. Kira-kira apa yang akan terjadi jika es yang ada di kutub utara dan selatan terus mencair seperti saat ini? Masa air bertambah Bu. Masa air bertambah. Nah, jika masa air bertambah, efeknya apa lagi? Ada daratan yang terisi oleh air Daratan yang Bu. terendam Bu. Iya, terima kasih Zaki, Wibat. Nah, ini adalah contoh dari daratan yang mulai tergenang oleh air akibat dari mencairnya es di kutub. Bisa kita bayangkan mungkin beberapa tahun lagi jika pemanasan global terus berlangsung, maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar yang terjadi akibat dari perubahan iklim. Oke, saya rasa cukup ini. Nah, saya jelaskan ini juga faktor penyebab perubahan iklim global. Di sini ada dua. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse. Ini gambarnya, kalian sudah bisa membaca materinya, di sana juga sudah ada, sudah saya share di WA group untuk materinya. Selanjutnya ini efek dari rumah kaca, dampaknya. Kemudian ciri yang kedua perubahan iklim yaitu adalah fenomena menipisnya lapisan ozon. Dampak perubahan iklim, ada beberapa hal di sini, juga bisa kalian lihat penjelasannya di materi yang sudah saya share di WA group. Nah, selanjutnya kita akan melihat video berikut terkait dengan perubahan iklim global dan juga adanya pandemi COVID-19. Coba perhatikan video berikut.
Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tugas yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD. Sebelumnya Ibu sudah membagikan LKPD-nya di grup WA. Ya Ibu. Ya, saya jelaskan dulu cara pengerjaannya. LKPD-nya sudah terlihat di layar? Iya, sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, jadi ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Yang pertama, tugasnya kalian harus membaca artikel yang ada di sini. Membaca artikel, kemudian menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Setelah artikel ini, kalian dapat membaca buku atau mencari literatur lain di internet untuk menambah pengetahuan kalian. Yang kedua, nah jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang kedua, kalian harus membuat poster dengan tema keterkaitan antara pandemi COVID-19 dengan penurunan tingkat global warming. Nah, sekarang silahkan kalian membuat rencana desain proyek dan juga kalimat yang akan kalian tuliskan dalam poster yang akan kalian buat. Sampai di sini apakah cukup jelas? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Jelas. Ya Bu. Jelas. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan tentang waktu dan jadwal penyelesaian poster. Apakah kiranya hari ini dapat Ya diselesaikan? Bu, insya Allah. Ya, insya Allah bisa Insya Allah Bu. bisa Bu. Nah, Ya Allah bisa. oke, jika hari ini bisa diselesaikan, nanti kalian bisa mulai mengerjakan proyeknya, dan jika sudah selesai bisa dikumpulkan hasilnya di WA grup. Oke, boleh mulai mengerjakan Bu. proyeknya. Ya Bu. Nanti setelah hasil proyeknya dikumpulkan, Ibu akan memilih 4 orang terbaik dari hasil pengerjaan proyeknya, dan 4 orang tersebut akan mempresentasikan hasilnya nanti. Oke, ini sudah ada 4 orang. Ada beberapa yang menyertakan hasilnya di grup WA. Saya evaluasi dulu. Sudah saya evaluasi, ada 4 orang yang hasilnya bagus. Yang pertama Nak Zakir ya. Kemudian hasil dari yang kedua Nak Sapri. Yang ketiga Nak Afifatul, dan yang keempat Nak Sumarlin. Boleh silakan dipresentasikan yang pertama dulu, mulai dari Ya. Nak Zakir. Ya Bu, saya share screen dulu Bu ya. Ini yang pertama adalah di daerah mana sajakah yang mengalami perubahan tingkat polusi udara, yaitu Venesia, Cina, India, Indonesia. Kemudian di bagian Eropa, itu bagian Asia. Kemudian bagian Eropa ada Paris, Madrid, Roma, Belanda, dan Inggris. Sedangkan yang ada di Amerika itu ada LA atau Los Angeles, kemudian New York. Nah, untuk selanjutnya poster Ya, yang saya silakan buat selanjutnya seperti posternya. seperti ini ya, before after ya, mengenai COVID-19. Di sini before diperlihatkan bumi sementara ada banyak diselimuti oleh awan-awan yang mencemari atmosfer itu sendiri. Kemudian setelah terjadi pandemi COVID, karena adanya orang yang dibatasi dalam keluar rumah, itu kan berkurang kendaraan bermotor, kemudian pabrik-pabrik jadi berkurang aktivitasnya, sehingga berangsur-angsur polusi udara yang terjadi di sekitar atmosfer kita itu mulai menghilang. Itu Bu, mengenai isi poster saya. Ya. Oke, terima kasih untuk Nak Zakir. Mari kita beri aplaus dulu. Nah, selanjutnya hasil dari Nak Sapri, silakan dipresentasikan hasilnya. Baik Ibu, terima kasih. Saya share screen dulu Bu. Ya, di sini Ya, sudah, Dampak silakan positif. dibacakan hasilnya. Bu, bagaimana dampak positif dan negatif dari pandemi virus corona terhadap kualitas udara dan lingkungan global? Dampak positifnya, membaiknya kualitas udara dan lingkungan global. Langit cerah karena penurunan tingkat polusi, kemudian berkurangnya tingkat NO2,
kemudian udara bersih meningkatkan peluang kesembuhan pasien COVID. Seperti itu Bu, dan ini poster yang sudah saya buat, di mana di gambar sebelah itu bumi terjadi kebakaran, kemudian itu temperatur suhu bumi meningkat pada saat sebelum terjadi pandemi COVID. Dan setelah terjadinya pandemi COVID, bumi menjadi lebih sejuk, lebih bersih, seperti Ya, terima kasih presentasinya Nak Sapri. Kita beri aplaus dulu. Oke. Selanjutnya, Nak Afifatul, silakan dipresentasikan hasilnya. Baik Ibu, sebentar saya siapkan dulu. Gimana Bu? Sudah Terlihat? Silakan. Ya. Ya, silakan dibacakan dampak negatif. Di sini untuk dampak negatif dari pandemi virus corona terhadap kualitas udara dan lingkungan global adalah melemahnya aktivitas ekonomi, banyaknya pengangguran karena PHK, terhambatnya penyaluran bahan pokok karena adanya PPKM, kualitas pendidikan semakin menurun karena pembelajaran daring, serta penghasilan pedagang kecil menurun sejak diberlakunya PPKM. Untuk posternya, ini poster yang sudah saya buat Bu. Jadi di sini saya gambarkan dua ekspresi dari gambar bumi, terus di bawahnya juga ada kegiatan manusianya. Dimana kalau yang saat terjadi social distancing itu buminya ini tersenyum Bu, soalnya keadaan lingkungannya lagi hijau karena social distancing. Selanjutnya kalau yang ini agak kesel ekspresi wajahnya karena kondisi lingkungan di sini udah ada agak tercemar, kayak ada asap pabrik, mobil dan sebagainya. Itu Bu yang bisa. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Nak Afifatul. Kita berikan aplaus dulu untuk Afifatul. Selanjutnya yang terakhir dari Nak Sumarlin. Coba tampilkan hasilnya Nak Sumarlin. Ya, sudah, silakan dibacakan untuk Yang penyebab nomor utama. 3 ya Bu. Ya, penyebab utama Ya. terjadinya global warming. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini tugas saya yang telah saya kerjakan dari Ibu. Untuk apakah penyebab utama penghasil emisi gas rumah kaca? Ini ada 4. Yang pertama disebabkan oleh gas NO2 atau nitrogen dioksida, habis itu gas CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga gas CO karbon monoksida, dan yang keempat gas CH4 yaitu metana. Nah, untuk poster di sini saya di sini menggambarkan ini kan virus corona dalam situasi virus ini. Jadi kita melakukan yaitu social distancing atau menjaga jarak sehingga tidak ada aktivitas di luar rumah yang biasanya ramai di luar rumah. Nah, dengan tidak ada aktivitas di luar rumah, lalu tidak ada aktivitas misalkan kayak kendaraan atau kapal yang mengeluarkan asap, sehingga bumi pun menjadi bersih dari polusi udara. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk anak-anakku sekalian. Mari kita beri aplaus dulu untuk Nak Sumarlin. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau bertanya dulu apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, Saya Bu. ya Nak Reski silakan. Kesimpulan yang saya bisa terima atau yang bisa saya paparkan untuk pertemuan hari ini yaitu pemanasan global
terjadi karena penumpukan gas karbon monoksida, terus gas nitrogen oksida, gas metana yang berada di lapisan atmosferik. Oke, Itu saja. terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan berikutnya? Siap, saya Bu. Oh ya, Nak Ruslan silakan. Ya Bu, dari hasil pembelajaran hari ini, kesimpulan saya bahwa karena adanya pandemi COVID ini, itu berpengaruh terhadap tingkat penurunan global warming yang terjadi di wilayah kita. Saya kira itu Bu. Ya. Selanjutnya ada lagi yang dapat menyimpulkan? Saya Ibu, Ya, Sri Ermayani. dari hasil pembelajaran tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa lapisan ozon merupakan lapisan yang bisa menyaring sinar UV yang masuk ke dalam bumi, sehingga hanya sinar yang bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup di bumi saja yang dipancarkan, dan yang tidak bermanfaat kembali ke luar angkasa. Terima kasih Ya, Ibu. oke. Terima kasih, Sri Ermayani. Ada lagi yang dapat menyimpulkan? Saya Bu, Ya, Wakaida, silakan. jadi dari pembelajaran tadi, kesimpulan yang saya dapatkan penyebab utama global warming yaitu karena adanya gas buang dari aktivitas pabrik atau industri, asap kendaraan bermotor, penggunaan pupuk kimia, dan pembakaran sampah. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Wakaida. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada lagi? Satu lagi. Saya Bu, Ya, Wibationo. ya kesimpulan dari hasil belajar kami Bu, dampak global warming bagi masyarakat yaitu suhu di bumi semakin panas, mencairnya es di kutub, adanya anomali iklim, dan menurunnya ketahanan pangan. Itu Bu kesimpulannya Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Wibationo. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan linknya di WA. Kemudian selalu jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.